Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik alam semesta, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Sahabat cahaya Islam yang dirahmati Allah, dunia ini adalah tempat kita menjalankan amanah sebagai hamba Allah. Namun, banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, apakah mengejar harta dan keturunan adalah salah? Adakah larangan dalam Islam untuk memohon rezeki duniawi? Dan bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi nikmat dalam berupa harta dan anak? Dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyelami hikmah yang luar biasa dari tuntunan Rasulullah SAW mengenai bagaimana seharusnya kita memaknai nikmat dunia ini agar menjadi bekal yang mengantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan akhirat yang abadi. Banyak orang beranggapan bahwa mengejar duniawi adalah suatu kesalahan besar. Namun, apakah benar Islam melarang kita meminta harta dan keturunan? Jika dunia ini adalah fitnah, mengapa Rasulullah SAW justru mendoakan keberkahan harta dan anak bagi para sahabatnya? Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akthir malaku wa waladah wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6334 dan Muslim nomor 2480. Harta dan keturunan bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, melainkan bisa menjadi nikmat yang diberkahi jika dipergunakan dengan baik. Di balik doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, terkandung hikmah penting bahwa harta dan keturunan adalah karunia Allah yang bisa membawa kebaikan. Apakah harta dan anak hanyalah seanggapan dengan fitnah? Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innama amwalukum wauladukum fitnah Allahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Quran Surat At-Tagabun ayat 15. Benar bahwa harta dan anak dapat menjadi ujian, tetapi ujian tidaklah identik dengan keburukan. Justru ujian adalah kesempatan untuk meraih pahala dengan menjalankan amanah tersebut dengan baik. Kunci utamanya adalah bagaimana kita bisa memperlakukan harta dan anak dalam kehidupan kita. Harta yang berkah bisa menjadi jalan untuk menegakkan agama Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La hasada illa fitnatain, rajulan atahu Allahul Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Tidak ada hasad iri yang dibolehkan kecuali pada dua perkara. Seseorang yang diberi Allah Al-Quran, lalu ia mengamalkannya siang dan malam. Dan seseorang yang diberi harta, lalu ia menginfakkannya siang dan malam.
Hadis riwayat Bukhari nomor 5025 dan Muslim nomor 815. Dengan menggunakan harta, kita bisa bersedekah, membangun masjid, dan menyantuni fakir miskin, dan berkontribusi dalam dakwah. Begitu pula, anak yang soleh bisa menjadi investasi akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalatha, min sadaqatin jariyatin wa ilmi yuntafa'u bih, wa waladin shalih yad'u lah." Apabila seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Bagaimanakah kita memaknai doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik? Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bahwa memiliki banyak harta dan keturunan bukanlah tujuan yang buruk selama disertai dengan keberkahan. Kata berkah dalam hadis ini bermakna bahwa apa yang kita miliki dapat mendatangkan manfaat, ketenangan, dan kebaikan yang berkesinambungan. Sebaliknya, harta yang melimpah tanpa berkah hanya akan membawa kehancuran. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala ta'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Janganlah harta benda dan anak-anak mereka membuat hatimu kagum. Sesungguhnya Allah hendak dengan memberikan itu untuk menyiksa mereka di dalam kehidupan dunia. Quran Surat At-Taubah ayat 55. Harta dan anak bisa menjadi rahmat atau laknat, tergantung bagaimana kita memperlakukan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas agar apa yang Allah karuniakan menjadi kebaikan, bukan keburukan. Inilah yang seharusnya menjadi pedoman bagi kita, yaitu selalu memohon keberkahan, bukan sekedar jumlah yang banyak. Menjadikan harta dan anak sebagai berkah. Islam mengajarkan bahwa harta dan keturunan adalah amanah sekaligus ujian. Tetapi bukan berarti kita harus menghindari keduanya. Justru kita diajarkan untuk memanfaatkan segala nikmat Allah sebagai bekal kita menuju akhirat. Harta maupun anak dapat menjadi ladang pahala yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Menggunakan harta di jalan Allah. Harta yang dibelanjakan untuk suatu kebaikan, seperti untuk bersedekah, berinfak, atau pembangunan masjid, akan menjadi amalan jariah yang terus mengalir pahalanya. Ketika harta digunakan untuk membantu orang lain dan mendukung dakwah, ia tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keberkahan yang berkelanjutan. Dengan demikian,
Kekayaan bukan lagi sekadar sarana kenikmatan pribadi, tetapi menjadi penopang ketaatan dan kontribusi sosial. Mendidik anak agar menjadi soleh. Sebab anak bukan sekedar penerus garis keturunan, melainkan investasi di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa doa anak yang soleh akan terus mengalirkan pahala bagi orang tua, bahkan setelah mereka wafat. Karena itu, menanamkan akhlak yang baik dan ilmu agama sejak dini adalah kunci agar mereka tumbuh menjadi generasi yang bermanfaat dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Berdoa, meminta keberkahan, dan mensyukuri karunia Allah. Harta dan anak yang diberkahi tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah nikmatnya. Sebagaimana firman Allah, wa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Doa, usaha, dan syukur harus senantiasa berjalan beriringan agar setiap karunia Allah benar-benar menjadi keberkahan dan kehidupan bagi kita. Komitmen seorang Muslim. Doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik adalah bukti bahwa Islam tidak melarang kita meminta harta dan keturunan selama kita berkomitmen untuk menjadikannya sarana kebaikan. Harta dan anak adalah amanah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah jika diiringi dengan keberkahan dan ketaatan. Oleh karena itu, janganlah pernah ragu untuk berdoa meminta rezeki dan keturunan kepada Allah. Dengan syarat kita juga berdoa meminta keberkahan kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Allah wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbi ghafilin. Berdoalah dengan tulus kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3479. Semoga Allah Ta'ala memperbanyak harta dan anak kita, serta memberkahi setiap karunia yang diberikannya. Oleh karena itu, sahabat cahaya Islam yang dimuliakan Allah, dari penjelasan yang telah kita simak ini, kita belajar bahwa harta dan keturunan bukanlah suatu yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, keduanya merupakan karunia Allah yang bisa menjadi sumber kebaikan jika dikelola dengan penuh tanggung jawab dan keberkahan. Jadikanlah doa, usaha, dan syukur sebagai langkah utama kita dalam memohon nikmat dari Allah. Oleh karena itu,
Marilah kita berdoa agar segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun keturunan, menjadi jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjadi penghalang dari rahmat Allah. Sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik, semoga kita pun dianugerahi keberkahan di dalam harta kita dan anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diterangi hati kita dan langkah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.